ya kan pendapat. Ya, dan masih banyak ditemukan tidak menggunakan spasi ya di kajian-kajian teori. Kemudian ada kata yang seharusnya disambung, itu Anda mengetiknya terpisah. Itu yang di kajian teori ya. Iya, Bu. Yang berikut, jadi ini kan dampak penerapan kebijakan pembelajaran online terhadap siswa. Sebenarnya yang mau dilihat itu apanya? Pelaksanaan pembelajaran online-nya, Bu. Ya. Pelaksanaannya, Bu. Yang mau dilihat pada aspek siswanya itu apa? Kayak keaktifannya dalam proses pembelajaran online itu seperti apa, Bu? Apakah mereka paham atau tidak? Karena enggak ada dalam hal apa ya? Jadi sasarannya dampak penerapan kebijakan pembelajaran online terhadap siswa. Terhadap siswa. Apa? Terhadap siswa itu yang mau dilihat apanya maksud saya? Seperti Bu, karena adanya pandemi COVID-19 ini berdampak pada siswa seperti kayak yang tadinya kita tahu siswa ini aktif dalam proses belajar mengajar, tapi pas adanya COVID, siswa pendidik atau guru sangat kesulitan menilai mana siswa yang aktif dan mana siswa yang pasif, Bu. Berarti aktivitas pembelajarannya mungkin yang Anda maksudkan. Aktivitas pembelajarannya. Iya, Bu, kenapa, Bu? Mohon maaf, Bu. Aktivitas pembelajarannya. Iya, benar, ya, hujan. Tapi Ibu sudah berteriak-teriak ini. Aktivitas pembelajarannya yang mau dilihat. Iya, Bu, iya. Itu mungkin apa ya? Mungkin apakah ini secara umum yang mau dilihat karena terhadap siswa SD, ya, siswa SD, karena kalau kita melihat dari sisi siswa secara keseluruhan juga berarti Anda mau melihat apa ya? Adik-adik, volumenya dulu. Aktivitas yang mau dilihat berarti apa ya? Mungkin harus real yang mau dilihat siswa apanya. Itu kalau Anda mau melihat dari sisi aktivitasnya, aktivitas pembelajarannya seperti apa. Jadi mungkin dapat penerapan kebijakan pembelajaran online terhadap aktivitas pembelajaran di SD. Ya, orientasinya kan di situ bukan hanya pada siswa saja, tetapi juga gurunya seperti apa dia melakukan pembelajaran daring itu. Sehingga di kajian teori Ibu buka-buka sebenarnya yang mau diteliti itu apanya. Itu. Jadi Ibu sudah buka hambatan penerapan pembelajarannya, ya. Sehingga saya kembali ke judul tadi itu. Karena kita tidak mau lihat apanya sebenarnya yang mau dilihat siswa. Sementara pembelajaran online untuk untuk SD kan bukan hanya pada aspek siswa saja, tetapi kita juga harus melihat dari sisi gurunya. Itu. Jadi Ibu buka-buka di kajian teori sebenarnya mau diteliti apanya hanya dampaknya saja, dampak penerapan pembelajaran online-nya terhadap siswa, tetapi siswanya apa yang mau dilihat maksud saya ya. Jadi saya mengira bahwa yang Anda inginkan mungkin aktivitas pembelajarannya itu yang mau diteliti. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau aktivitas pembelajaran karena proses pembelajaran untuk kelas 1 sampai kelas 6 juga kan itu berbeda. Aktivitas pembelajarannya. Enggak semua itu sama. Nah, pertanyaan Ibu untuk siswa ini kelas berapa sasarannya? Semua kelas, Bu. Ya? Semua kelas, Bu. Semua kelas. Iya, Bu. Nah, apalagi ini kan lagi-lagi di kampung. Kemudian untuk kelas 1 kan pemberlakuannya juga berbeda. Ibu Aisyah. Itu ya.
Jadi pemberlakuan kelas 1 dengan kelas 2 itu pasti berbeda karena model pembelajaran itu anak kita harus banyak bersentuhan langsung, kemudian di kelas 3 juga berbeda dengan pembelakuan di kelas 1. Jadi tidak boleh kita harus samakan. Jadi nanti kalau adik melakukan penelitian juga harus jelas seperti apa ketika melakukan pembelajaran di kelas 1, kelas 2. Karena pembelakuannya beda. Itu yang Anda harus perhatikan ketika Anda turun di lapangan nanti, ya. Ya, Bu. Ya. Mungkin bisa 3 menit lagi, Bu. Supaya kita bisa. Oke. Yang utama ya. Yang berikut ya, ini kan penelitian kuali ya. Jadi di metodologinya itu di bab 3 ya, terutama dalam hal wawancara, observasi itu harus real seperti apa yang kita akan lakukan ya. Kemudian keabsahan datanya bagaimana untuk meremukan dalam hal ini belum lengkap, ini perlu ada teknik analisa data ya, penyajian ya sudah ada, tetapi harus jelas seperti apa yang kita akan laksanakan nanti. Di terakhir daftar pustaka ya, ini sangat banyak yang Anda muat di daftar pustaka, tetapi sebahagian juga itu Ibu tidak temukan di kajian teori. Jadi yang ada di daftar pustaka itu ya paling tidak ya apa yang kita kutip itulah yang dimuat di daftar pustaka. Ya, jangan lain yang di daftar pustaka, lain yang ada di yang kita kutip di bagian bab 2. Mungkin itu saja, Pak. Coretan-coretan sudah ada di proposalnya. Cukup, Pak. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Dewan Penguji pertama dan kedua sudah memberikan masukan dan saran. Saya kira sudah dicatat oleh Saudari Arnita. Nah, oleh karena itu, meski demikian karena kami ini terdiri 2 pembimbing, saya dengan Pak Syahrul, mungkin Pak Syahrul juga bisa memberikan masukan-masukan saran untuk lebih kesempurnaannya riset penelitian ini, karena memang di SD kelas 1 sampai kelas 6 itu sangat umum sekali, nanti bisa diluruskan penelitiannya supaya dia bisa lebih fokus nih. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Syahrul Marham MPD. Mungkin waktunya ya maksimal 10 menit juga. Silakan ini. Tadi kan keterampilan motorik halus itu ada definisi yang kami sudah kemukakan. Iya, Pak. Ya, koordinasi. Kemudian tidak ada keluasan, kelenturan anak-anak dalam menggunakan ini, kemudian koordinasi mata dan mata dan otot-otot ya itu. Tapi untuk pembelajaran lainnya ini pinjaman ini itu bagi anak-anak kelas yang kelompok B2 ini mudah dan tidak sebenarnya tidak mengalami banyak hambatan. Ya. Oke. Pembelajaran. Sehingga di kesimpulan kamu bahwa memang menunjukkan ada peningkatan motorik atau keterampilan anak di dalam keterampilan motorik halus anak melalui kegiatan Pinjer. Tapi itu untuk kelompok B2, tapi dengan contoh yang Pak, terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut lagi. Ibu Aisyah bisa dimatikan suaranya mutnya. Oh, tapi dia sedang menguji juga ya. Sudah kamu jelaskan atau diperkecil tadi, ya.
Jadi kita lebih banyak mendengar dia, ternyata di menguji tempat yang sama ya. Ya. Kali ini ya. Kita mau suruh matikan suaranya, ternyata dia